Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama. Apa kalian sudah berdoa? Sudah? Sudah? Ya, kalian karena sudah berdoa, kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran agama tentang aku di dalam dunia. Aku di dalam dunia. Apakah anak-anak pernah melihat globe? Sudah pernah? Ya, globe itu bola dunia. Kemudian kita ini hidup di atas dunia, tapi bukan hidup di atas globe. Ya kan? Ya. Bukan hidup di atas globe, tetapi kita hidup di atas dunia. Di dunia ini ada yang namanya mempunyai jabatan pegawai, ada petani, ada pengusaha, dan macam-macam. Juga dari tingkat umur di dunia ini ada anak-anak, ada orang dewasa, ada orang tua. Kemudian dari segi kehidupan di dunia ini ada petani kaya, ada petani miskin. Kemudian ada pegawai kaya, pegawai miskin. Oleh sebab itu di dunia ini terjadi variasi kehidupan. Sebentar kita lihat contoh di gambar itu di laptopnya Bapak Guru. Ini gambar satu di laptopnya Pak Guru. Gambar satu ada apa nih? Gambar anak-anak yang sedang meminta. Kemudian kamu lihat di gambar 2. Gambar 2 ini tentang apa? Sabar sebentar. Ya, di gambar 2 kamu lihat tentang apa? Ya, pintar. Gambar 2 ini bagaimana orang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Jadi gambar 1 tadi anak kecil yang sedang mengemis, meminta. Di kampung kalian, di rumah kalian, atau di sekitar tetangga kalian, adakah yang seperti di gambar itu? Orang mengemis? Oh, tidak ada. Kemudian ada yang bekerja pada orang lain untuk mendapatkan upah. Ada? Ya, itu pasti banyak. Ada yang upah harian, ada yang upah bulanan, ada juga upah yang setiap jam pakai waktu. 1 jam dibayar berapa? Itu semua karena kekurangan. Karena apa? Ya, karena kekurangan. Kemudian di sini saja di sekolah kita ini masih ada teman kalian yang mengalami kekurangan. Contohnya apa? Oh, yang ini kekurangan buku. Di sini kurang apa? Kurang ballpoint. Ya, di belakang. Ya, kurang uang. Sehingga kita semua harus membantu mereka yang kekurangan. Karena apa? Di dalam kitab suci, Yesus mengajarkan
untuk kita saling membantu. Dia sudah menderita. Banyak dalam kitab suci itu yang mengatakan, yang Yesus katakan, yang tidak punya pakaian diberi dia pakaian, yang tidak punya tumpangan dia beri dia tumpangan. Maksudnya kalau tidak punya rumah, kita panggil dia untuk tinggal di kita punya rumah. Kemudian Yesus juga mengajarkan belas kasihan kepada orang lain. Seperti kalau orang yang lumpuh itu, dia bantu untuk bisa berjalan. Yang buta mata tidak bisa lihat, dia bantu untuk bisa melihat. Ini yang diajarkan oleh Yesus supaya kita ini ikut seperti apa yang dia buat. Ikut seperti apa yang dibuat. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita ini sudah dibaptis. Karena sudah dibaptis, maka kita harus mengikuti perintah dari siapa? Dari Yesus. Perintah dari Yesus. Kita pengikut Yesus. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus prihatin dengan orang-orang atau peduli dengan orang yang sangat membutuhkan bantuan. Walaupun dia tidak meminta, tetapi kita merasa iba untuk membantu siapa? Ya, membantu orang lain. Kita harus merasa iba hati membantu orang lain. Dengan demikian kita sudah menjadi pengikut Yesus yang setia. Yang setia. Kamu kenal lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara? Kenal? Tahu itu lagu? Ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita memberi bantuan kepada orang lain. Dalam nama Yesus. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Dalam Yesus saling mengasihi. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus saling mengasihi. Ya. Lagi sebentar lagi kita hendak pulang. Ingat, kamu sampai di rumah menulis cari di dalam kitab suci Mazmur bab 47 ayat 2 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 10. Ya, silakan tulis. Pak Guru ulangi. Mazmur 47 ayat 2 sampai 3, ayat 7 sampai 10. Sudah tulis itu? Sudah? Kalau sudah tulis itu dijadikan PR dan
besok Bapak Guru periksa kembali tugas tersebut, tetapi harus ditandatangani oleh orang tua. Atau siapa yang tidak mempunyai kitab suci di rumah, angkat tangan. Ya, jadi kebanyakan dari kalian mempunyai kitab suci di rumah. Kamu tempo hari waktu kelas 4, sekarang sudah kelas 6 toh? Waktu kelas 4 diwajibkan oleh pastor paroki untuk memiliki kitab suci pada saat kamu menerima komuni pertama. Jadi itu sebentar kamu sampai di rumah cari itu kitab Mazmur 47 ayat 2 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 10. Kemudian besok kamu sampai di sekolah, tunjuk itu sama Bapak Guru saat pelajaran seperti ini. Mazmur itu harus dideklamasikan di depan kelas satu persatu. Nanti Pak Guru lihat apakah kamu buat atau tidak. Periksa besok. Dan di bawahnya harus ditandatangani oleh orang tua. Orang tua itu bapak atau mama, ya. Jangan tipu-tipu. Maksudnya tipu-tipu itu kalian tanda tangan sendiri atas nama orang tua. Saya akan periksa di rapor kalian kesesuaian antara tanda tangan itu dengan yang ada di rapor yang ditandatangani oleh orang tua kalian. Sudah paham ini? Sudah? Ya. Sekarang karena sudah waktu, kita pulang dan selamat pagi. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah bersama kami dalam pelajaran hari ini. Bimbinglah kami sebagai guru dan juga anak-anak kami sehingga tiba di rumah dalam keadaan selamat. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.